Aisyah Nazai, mahasiswa Universitas Wadaya Gunung Jati, tingkat 2. Di video pertama aku di YouTube ini, aku akan memaparkan sedikit materi mengenai pembelajaran organisasi. Apa itu pembelajaran organisasi, serta bagaimana konsep pembelajaran organisasi, dan beberapa pokok bahasan lain. Tolong disimak videonya ya, let's go! Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah materi mengenai pembelajaran organisasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu organisasi pembelajaran? Beberapa ahli seperti Marlin Viol dan Marjorie pada tahun 1985 menyatakan bahwa organisasi pembelajaran memiliki arti sebagai proses meningkatkan tindakan melalui pengetahuan dan pemahaman yang lebih. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap individu harus selalu belajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang nantinya akan berpengaruh pada tindakan yang dilakukan dalam organisasi. George Huber pada tahun 1991 juga menambahkan bahwa organisasi pembelajaran adalah sebuah entitas belajar yang memproses informasi sehingga dapat mengubah perilaku individu menjadi lebih baik. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa hasil dari belajar dapat mengubah perilaku individu dalam suatu organisasi menjadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada konsep pembelajaran organisasi. Konsep pembelajaran organisasi sendiri merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Menurut Kim, pada tahun 1993 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya dimiliki dapat dilihat melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Lalu yang kedua, proses mendapatkan tindakan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Lalu yang selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Teori pembelajaran dalam organisasi sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada operant conditioning atau Skinner, yaitu kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Lalu yang selanjutnya ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan, apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan ada respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian, begitu pula sebaliknya. Lalu yang terakhir ada social learning theory, yaitu suatu keadaan ketika orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau suatu objek. Lalu materi yang terakhir adalah mengenai fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Terdapat 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Lalu yang terakhir yaitu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Pada bagian membangun komitmen pada pembelajaran ini, terdapat beberapa bagian, diantaranya membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, lalu yang selanjutnya investasi dalam pembelajaran, lalu yang selanjutnya mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, yang keempat mengukur tolok ukur, menelusuri pembelajaran, lalu yang terakhir menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Lalu pada bagian bekerja untuk membangkitkan dan dampak sendiri diketahui terdapat beberapa poin, diantaranya yaitu yang pertama, implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Lalu yang terakhir, identifikasi mental proses organisasi. Pada bagian terakhir yaitu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Terdapat 2 poin utama dalam bahasan ini. Yang pertama,
menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Lalu yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan disfungsional.